Gue bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue ngomongin anime lagi. Yang menjadi fokus gue di musim spring 2024 adalah Toto Kami. Jadi kemarin ya bisa bilang masih yang chill-chill aja. Jadi di sini baik Oto ya kan, terus juga si Ogawa itu kan masih mendekatkan mereka gitu kan agar lebih akrab. Tapi di sini juga ternyata ada masalah baru di mana ada seseorang yang mengira bahwa Oto ini adalah siluman merah gitu kan, yang selama ini ada orang asing yang mencari-carinya gitu kan, dan termasuk memakan korban temannya. Nah makanya kita lihat apa yang jadi begitu tahu kalau ternyata ada keganjalan ya kan di dunia tersebut, yang menunggu melanjutkan episode baru dari Toto Kami. Belum menunggu berapa lagi, langsung aja ke episode baru dari Toto Kami. Let's go. uh oke, kok ada merah-merah gitu. Ih, oke. Lagi-lagi menyebut perasa ya kan. Ntar keluar nih. Gua langsung gelap. Oke. Dan muncul pintu stasiun itu. Main ke rumah kan. Mm-mm. Hmm. Hmm. Bentar lagi nih, bentar lagi nih. Oh enggak. Dengan ceritanya. Oke. Jadi begitu ya. Tadi caranya Otto gitu kan untuk masuk ke dunianya tanpa diketahui oleh orang. Salah satunya adalah menyebut frasa gitu kan. Atau syair gitu kan. Yang pasti orang-orang tidak akan tahu kalau di situ ada dunia lain gitu. Makanya itu yang harus ditegasin gitu kan. Kalau intinya tuh anime tuh kayak memberitahu kalau ada loh dua dunia gitu loh, yang orang-orang tidak akan tahu gitu loh. Kayak gitu. Sumpah kayak Monogatari anjir. Kalian wanita berbudaya. Desa Wailen, Timur Wilayah. Ya betul 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 bagian. Mm-mm. Oke.
Berhasil diselamatkan. Hmm. Oh, Xiaomi Nahai. Taiwan. Oh, pas namanya asing banget. Aku nggak tahu. Tapi ada tapinya nggak? Hmm. 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 Sebenarnya masalahnya bukan itu juga sih sebenarnya sih. Nggak bagian. Gimana sih? Gimana sih dia siskon juga apa gimana? Hmm. Nyamuknya. Siu Nuhai, Nuhai aja lah. Mm-mm. Oh, nyari tempat. Pantes. Nuhai. Itu ketukang pintu atau hujan? Oh, oke. Okay. Baru kali ini gue liat trainee, si Otto pakai pakaian yang lain gitu kan. Ini kayak baru kali ini gue. Dan selalu lucu seperti biasanya. Kayak kayak ngemik susu anjir, lucu banget. Tadi dulu, bagaimana cara Otto ini bertindak gitu loh. Apakah dengan kekuatan matanya? Itu aja sih, gue pengen tahu gitu. Sama seperti Otto gitu kan. Sama seperti si ada Sino gitu kan. Oh, Matt. Hmm. tempatnya tempatnya kayak fantasi anjir. Iya, tempatnya tuh kayak ini men, tempatnya tuh kayak kayak fantasi gitu, kayak bukan, ya mungkin emang penggambarannya ya, Seroji emang.
Jawabannya adalah mustahil. Kenapa sih? Hmm, ya, ya, akhirnya dia ngomong. Akhirnya dia ngomong. Taichung. Mungkin mungkin ini akan terjadi gitu kan, di mana nanti si sebelumnya Maresino, kali ini Moto gitu kan. Ya, tapi nggak tahu sih kekuatan apa yang mungkin, apakah sama seperti eh, kakaknya gitu kan, atau makan justru lebih kuat gitu kan. Nah itu. Hmm. Oh, kagetin lagi baru. Buset. Kayaknya temen banget buka pansu pansu ya. Selalu, selalu itu. Hmm, teman sekamar. Oke. Okay. Hmm. 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 Oh, kenapa? Oke. Okay. Nah, bener. Lucu banget. Hmm. Azur, bersiap untuk pelayanan. Jambil jadi, iya benar jadi mate. Iya, iya jadi mate ini kan bener.
gampang banget sogoknya mau makanan. Hmm. Hmm. Mayat seorang wanita temukan. Oh bukan, oke. Oh, setengah tahun sebelumnya, oke. Jago desakan. Oh, oke. Bisa begitu ya? Itu fenomena atau gimana? Gue Otohime. Banget, banget. Giang, giang. Iya, iya, dimaafkan. Tuh, demek banget soalnya. Kisah tentang Hoyinyo Hai. Dan kaitannya dengan hujan. Oh, bantahan untuk air. Hmm. Berubah wujud. Oh, ada semua yang kita tahu saat ini. Sihir.
Hmm. Mm-mm. Cepet banget. 4 gelas. Gila tuh. Mm-mm. Sikap jahat. Oh, ngeri banget ya teman. Itu makanya dia ngerasain. Mm-mm. Setiap apartemen. Oh no. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? What? Tomoko sendiri adalah si hantu gadis merah itu. Menarik. Tapi, oh berarti 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 dasarnya emang ngejebak. Berarti video itu menjebak sebenarnya sih. Iya. Enggak, bukan ngejebak sih. Lebih tepatnya emang emang hantu merah itu ada sebenarnya. Tapi mungkin berganti ke Tomoko gitu loh. Jadi makanya era sekarang yang terjadi adalah hantu itu adalah Tomoko itu sendiri gitu loh. Ya nggak sih? Gua ngeliatnya begitu sih. Makanya diincer itu ini si Suku nih ya kan. Makanya dia ngetuk-ngetuk pintu tadi kan. Kebetulan pas hujan terus dia datang. Go next episode. Oh berarti dia. Berarti Tomoko itu jadi begitu tadi kan wujudnya. Ya jadi gini-gini. Sebenarnya sih banyak banget yang pengen gue bahas sih. Tapi intinya gue ambil singkat aja. Jadi ternyata hantu itu adalah legenda, eh, mitos yang bisa dibilang ya salah satu yang udah mulai terkenal di Taiwan lah gitu kan. Ho Tusioni lah pokoknya gitulah gue nggak susah men nama-namanya men. Jadi dia ini adalah salah satu ya kayak semacam ini sih, kayak semacam genderuwo merah gitu kan, yang dimana eh, dia datang gitu kan dan selalu mengajak orang untuk bermain, tapi disitulah nantinya orang tersebut akan mati kayak gitu. Nah pertanyaan adalah sama ini kan Shizuku kan mencari Tomoko gitu kan, dan bagaimana bisa ketika tadi eh, Tomoko itu sorry,
rekaman yang dikasih ke Shizuku ini adalah dimana ya anggapannya ya hantu merah itu adalah Tomoko. Hantu merah itu adalah menculik Tomoko. Nah, ternyata tadi ketika si siapa namanya si Muriko ini mencari clue gitu kan, orang-orang yang hilang, termasuk orang-orang yang terbunuh gitu kan, itu semua dijadiin satu. Dan itu benar-benar dapat garis besar kalau selama ini hantu tersebut itu punya kebiasaan gitu kan untuk menculik seseorang ketika hujan deras. Itu yang utama. Terus yang kedua, hantu itu punya kebiasaan untuk mengajak orang untuk bermain ketika pintu itu digedor-gedor. Jadi intinya tuh kayak semacam tamu aja sih yang dimana akan selalu datang gitu kan, kayak semacam malaikat maut aja sih yang sebenarnya ngejemput orang tersebut untuk main bener sih itu. Jadi makanya kan akhirnya tadi itu yang terjadi ketika awalnya Tomoko tuh diculik kayak gitu. Jadi makanya kan akhirnya kan banyak orang hilang tuh gara-gara hantu itu gitu. Nah ternyata pas diselidiki ternyata itu ada berkaitannya. Nah ternyata di sini mungkin ya, ini menurut gue sih. Jadi kalau gue lihat yang tadi apa yang dijelasin sama Sumeriko tadi kan emang udah jelas ya kalau emang hantu itu punya kebiasaan seperti itu. Nah tapi kemungkinannya ada dua sih. Kenapa sih akhirnya tadi Sumeriko ngomong tadi? Pertama, menurut gue hantu tersebut tetaplah hantu yang dimana mereka ini datang secara bergilir. Nah artinya jadi kayak semacam parasit menurut gua. Jadi hantu tersebut ya kan, hantu bisa bilang hantu merah tersebut itu tuh berganti tempat gitu kan, yang dimana ketika si Tomoko itu diculik, itu memang hantu itu tuh adalah tubuh orang lain gitu kan, yang akhirnya menculik Tomoko. Nah ketika orang itu ternyata orang itu sudah dipakai sama hantu tersebut, barulah hantu tersebut masuk ke diri Tomoko, ya dimana Tomoko itu akhirnya sekarang ini yang saat ini menghantui Tomoko ini atau si hantu merah ini mengincar si Shizuku gitu. Itu lebih masuk akal menurut gue sih kalau dibanding tadi Tomoko itu sendiri adalah awalnya tuh adalah si hantu merah itu. Nah itu gue kan bingung jujur. Jadi maksudnya bagaimana bisa gitu kan ketika dia sendiri adalah hantunya gitu. Apakah selama ini rekamannya itu adalah palsu gitu. Jadi cuman dibuat agar hantu tersebut sosok hantu itu tuh menakutkan gitu loh. Jadi makanya itu yang mana yang benar gitu. Apakah tadi gue bilang kalau hantu itu emang berpindah-pindah dan akhirnya orang-orang yang sempat hilang itu ya sebenarnya tuh nggak mati, emang bener-bener emang udah hilang aja gitu kan. Dan kebetulan emang hantu yang sudah dipakai tubuhnya itu berpindah ke tubuh lain, dan akhirnya terakhir karena Tomoko adalah orang terakhir yang diculik sama si hantu tersebut, makanya kan hantu tersebut akhirnya jadi masuk ke dalam tubuhnya Tomoko gitu. Atau mungkin emang selama ini emang Tomoko yang jahat gitu, Tomoko yang ngerencanain jahat, atau bisa bilang yang bisa dibilang hantu merah selama itu tuh adalah Tomoko kayak gitu loh. Jadi memang rekaman itu palsu, intinya rekaman itu cuman dibuat agar emang mereka ini pengen dia ini pengen ngincer si Shizuku gitu. Apalagi kan tadi kan ketika Shizuku bilang kalau Tomoko tuh emang tidak pernah deket sama dia tidak begitu terlalu deket banget sama si Tomoko karena memang ada masalah keluarga kayak gitu. Nah makanya gue pengen tahu nih gitu kan. Jadi apakah benar yang gue maksud itu adalah ketika ternyata Tomoko itu memang benar-benar hantu itu, atau memang di situ hantu itu berpindah-pindah tubuh dan kebetulan Tomoko adalah orang terakhir gitu kan yang dirasukin sama hantu merah itu. Nah gitu, mungkin itu adalah salah satu penyebab juga sih kenapa akhirnya mereka tuh tidak dekat gitu kan, atau bilang mereka karena keluarga gitu kan. Ya gue masih belum ngerti nanti kedepannya seperti apa, kan gue harus ada jawabannya sih mungkin untuk next episode. Tapi sekali lagi ya, sesuatu hal yang dilakukan oleh atau bisa dilakukan oleh di anime ini itu semua diawali dengan syair atau diawali dengan frasa gitu kan, yang dimana akan muncul dimana kehidupan kedua atau bilang dimasukkan ke dunia kedua lah gitu kan, yang dimana dunia tersebut entah itu dunia itu jatuhnya dunia yang dipenuhi dengan makhluk gaib gitu kan, makhluk astral gitu kan, yang dimana manusia pasti tidak akan tahu kalau misalkan manusia tersebut mengetahui dunia tersebut. Nah makanya gue
kayaknya ya menurut gue sih, kenapa sih anime ini dibuat, gue kayaknya udah mulai sedikit ngerti gitu kan, karena mereka baik ada Shino sama si Oto ini, mereka ini adalah orang-orang yang dipercaya untuk mencari makhluk-makhluk yang ada di dunia manusia. Nah gitu, jadi makanya akhirnya kan kayak si senseinya ya kan, terus juga termasuk eh, si Tomoko ini gitu kan, ini adalah legenda-legenda zaman dulu gitu kan, atau yokai zaman dulu gitu kan, yang dimana ini mereka harus basmi kayak gitu loh. Makanya nih gue pengen tahu nih siapa yang bakal andil nih, ada Shino atau nanti Oto gitu kan, yang akan mengeluarkan kekuatannya seperti itu. Ya itu jadi gue yang Mas Asyaf, sebenarnya kira-kira anime Spring apalagi yang kalian ingin atau suka bahas, yang suka, kalau misalnya tinggal di tag saja, dan jangan lupa nyalakan notifikasi agar lo dari gue, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan bye.